sih sebetulnya ini kan tanah itu kan milik pemerintah desa ya, luasnya kurang lebih 8 hektar. Nah dari pertamanya awal mula bukan dibuka sih istilahnya, mungkin dari kreativitas dari pemuda-pemudi lingkungan Dusun Pagar Batu. Nah karena biasalah yang namanya anak muda kan main kadang ke tempat di luar wilayah, nah, mungkin istilahnya terinspirasi dan dengan melihat keadaan di lingkungan sekitar juga ada yang menurut kita dari Karang Taruna istilahnya pemuda-pemudi lumayan berpotensi untuk dijadikan sebuah wisata. Nah pertamanya itu kita dari swadaya dulu, dari pemuda-pemudinya, dari masyarakatnya juga ikut membantu. Pertamanya sih cuma bikin satu wahana. Nah, dari satu wahana itu singkat cerita sudah selesai. Kemudian fotonya itu pengambilan foto diupload ke media sosial. Nah dari media sosial itu kan karena mungkin dari meskipun cuma satu wahana dan satu foto itu dengan backgroundnya yang lumayan bagus. Nah, karena kalau di foto itu kan biasanya visualnya itu angle-nya itu bagus kan. Nah, banyak lah yang nanya itu tempatnya di mana. Nah, dari situ awal mulanya berkembang, kemudian ditambah lagi, bikin lagi wahana yang baru. Nah, dari pertama dibuatnya itu memang lumayan banyak pengunjungnya juga, meskipun ini belum resmi dibuka, hanya istilahnya kita main-main aja nih buat wahana untuk istilahnya untuk kita berfoto sih tadinya gitu. Nah, cuma kan dulu sempat rame juga pertama kalinya, kemudian sempat vakum juga lumayan lama. Nah setelah lama vakum, awal-awal kemarin di 2020, nah itu dikelola dari pemerintah desa. Nah, cuma kan dikelola oleh pemerintah desa, kemudian untuk istilahnya mengembangkan juga, kita di sini ikut bantu dari pemuda-pemudi, dari masyarakatnya juga untuk mengembangkan itu. Kita kan butuh suatu wadah nih, kelompok. Nah, makanya dibangunlah namanya kelompok Pokdarwis, kelompok sadar wisata, itu yang terdiri dari kurang lebih 25 orang untuk kelompok intinya, untuk mengelola istilahnya mengelola aset yang ada di sini gitu, untuk perawatan. Paling itu sih untuk yang bisa diceritakan kurang lebih. Kalau untuk sekarang sih belum ada tarif masuk untuk bayar. Cuma kalau untuk hal itu kita lebih memilih apa ya istilahnya hanya untuk uang kebersihannya gitu. Jadi kita tidak mematok tarifnya berapa. Di saat misalkan yang ngasih pun kita kasih berapa aja seikhlasnya, istilahnya seikhlasnya lah kalau untuk masuknya, karena itu juga kan dipakai untuk nantinya beli aset buat kebersihan gitu. Karena memang untuk sementara ya untuk pengelolaan di sini seperti beri peralatan kebersihan kan istilahnya dari situ, jadi nggak ada patokan berapanya. Oke, terima kasih Kang. Untuk terakhir ya, harapan kedepannya untuk Puncak Pagar Batu wisata ini seperti apa kedepannya harapannya? Kalau harapan dari saya pribadi dan juga harapan dari kelompok dan juga khususnya Dusun Pagar Batu dan Desa Batu Lawang juga yang pasti ingin berkembang lagi, karena memang untuk sementara ini baru beberapa persen. Ini belum masuk ke 50%-nya, paling kurang lebih cuma, kalau informasi dari pemerintah desa kan baru cuma 20%, dan bangunan ini pun masih belum jadi. Kemudian untuk wahana di bawahnya itu masih belum dibangun sepenuhnya gitu, karena ya kita kan istilahnya kalau untuk harapan ya, karena dengan saya melihat potensi yang ada di sini, ya inginnya lebih berkembang lagi dan continue berkelanjutan, dan tidak padam hanya sampai di sini saja. Gitu. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi ikonnya Desa Batu Lawang, bisa terkenal juga di Kota Banjar. Ya nantinya
bisa ke seluruh wilayah mungkin, karena itu jadi suatu kebanggaan juga untuk saya, warga setempat, untuk pemuda-pemudi dan masyarakat Dusun Pagar Batu yang mengelola juga, pemerintah desa juga. Itu sih Kang. Oke, terima kasih Kang atas waktunya.